Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Janet Ropina Dimor dengan NIM 250101213, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, akan mempresentasikan kitab Markus. Adapun yang dibahas dalam kitab Injil Markus, yang pertama, siapakah penulis kitab Injil Markus? Yang kedua, apa tujuan penulis kitab Injil Markus? Yang ketiga, kepada siapakah kitab Injil Markus ini ditulis? Yang keempat, kapan ditulis kitab Injil Markus ini? Yang kelima, apa ciri-ciri khusus dari kitab Injil Markus? Yang keenam, bagaimana garis besar isi kitab Injil Markus? Yang ketujuh, apa saja tema-tema kunci dalam kitab Injil Markus? Yang kedelapan, apa pesan utama yang ingin disampaikan kitab Injil Markus? Yang kesembilan, bagaimana penerapan ajaran kitab Injil Markus? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, siapakah penulis kitab Injil Markus? Penulis kitab Injil Markus adalah Markus atau Yohanes Markus, yang latar belakangnya adalah penulis kitab Injil Markus yang tumbuh di Yerusalem dalam keluarga Kristen Yahudi. Mula-mula yang cukup berada di mana rumah ibunya Maria sering menjadi tempat perkumpulan jemaat. Ia bukan salah satu dari 12 rasul, namun merupakan murid Petrus yang memanggilnya anakku dan pernah mendampingi Paulus serta Barnabas sepupunya dalam perjalanan misi. Yang kedua, apa tujuan Injil Markus? Berdasarkan buku pengantar perjanjian baru, tujuan utama Injil Markus adalah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, menekankan bahwa Mesias harus menderita dan mati sebagai bagian dari rencana keselamatan, menguatkan jemaat yang mengalami penderitaan atau penganiayaan, mengajarkan arti pemuridan sejati, mengikuti Kristus berarti siap memikul salib. Yang ketiga, kepada siapakah kitab Injil Markus ditulis? Kitab Injil Markus ditulis terutama kepada orang-orang non-Yahudi, bangsa lain, khususnya umat Kristen di Roma. Injil ini bertujuan untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat kepada mereka yang belum mengenal tradisi Yahudi secara mendalam. Yang keempat, kapan ditulis kitab Injil Markus? Kitab Injil Markus ditulis pada abad ke-1, umumnya antara tahun 65 sampai 70 Masehi, di masa penganiayaan berat terhadap umat Kristen oleh Kaisar Nero di Roma. Sebelum Bait Allah dihancurkan, Injil ini ditulis sebagai sumber penguatan iman bagi umat Kristen di Roma setelah wafatnya Rasul Petrus. Yang kelima, ciri-ciri khusus dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus adalah Injil terpendek, padat, dan ringkas. Markus menegaskan hal-hal penting yang dapat dipakai sebagai bahan acuan langsung. Kata segera ditulis lebih dari 40 kali dan rupanya untuk mengacu kita dari satu kisah menarik ke kisah menarik berikutnya. Yang keenam, garis-garis besar kitab Injil Markus. Yang pertama, pendahuluan. Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menjelaskan tentang Yohanes dan Sungai Yordan, Yesus dan Roh Kudus. Markus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 menjelaskan tentang pencobaan selama 40 hari. Yang kedua, pulang pergi ke Galilea. Markus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 menceritakan tentang pengikut-pengikut Kristus yang pertama. Markus 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-45 menjelaskan tentang mujizat-mujizat kesembuhan. Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 dan Markus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menjelaskan tentang 5 peristiwa pertentangan. Markus 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-35 menjelaskan tentang guru dan murid-muridnya. Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-34 menjelaskan tentang selalu dengan perumpamaan. Markus 4 ayat 35 sampai ayat ke-41 dan Markus 5 ayat 1 sampai ayat ke-34 menjelaskan tentang siapa gerangan orang ini dan roh-roh jahat, penyakit dan kematian.
Markus 6 ayat 1 sampai ayat 6 menjelaskan tentang akibat ketidakpercayaan. Markus 6 ayat 7 sampai ayat 13 menjelaskan tentang kuasa yang menyertai ketaatan. Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29 menjelaskan tentang Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Markus 6 ayat 30 sampai ayat 44 menjelaskan tentang 5 roti dan 2 ikan serta 5.000 orang. Markus 6 ayat 45 sampai 56 menjelaskan tentang Yesus berjalan di atas air, mujizat yang mendahului banyak mujizat lain. Markus 7 ayat 1 sampai ayat 23 menjelaskan tentang yang di luar dan yang di dalam. Yang ketiga, Yesus ke daerah utara. Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 menjelaskan tentang pantai Tirus dan Sidon. Markus 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37 menjelaskan tentang ke-10 kota. Markus 7 ayat 31 sampai ayat Markus 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37 menjelaskan tentang ke-10 kota. Markus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 menjelaskan tentang 7 roti, beberapa ikan dan 4.000 orang. Markus 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 menjelaskan tentang murid-murid yang bebal. Markus 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26 menjelaskan tentang dibatse. Markus 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26 menjelaskan tentang di Betsaida. Markus 8 ayat 24 sampai ayat yang ke-38 dan Markus 9 ayat 1 menjelaskan tentang lebih ke utara dan Kaisarea Filipi. Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13 menjelaskan tentang kami melihat kemuliaannya. Markus 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29 menjelaskan tentang tanpa doa berarti tanpa kuasa. Markus 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-50 menjelaskan tentang besar dan kecil. Yang ketujuh, apa saja tema-tema kunci dalam kitab Injil Markus? Yang pertama, Yesus sebagai anak Allah. Markus langsung membuka dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita bisa membuka di kitab Markus 1 ayat 1. Sepanjang kitab, identitas ini dinyatakan melalui mujizat, pengajaran, dan pengakuan orang lain, termasuk perwira Romawi di akhir. Yang kedua, kerajaan Allah sudah dekat. Pesan utama Yesus adalah bahwa kerajaan Allah sudah datang dan harus bertobat serta percaya. Bisa kita buka di kitab Markus 1 ayat 15. Tema ini menekankan bahwa Allah sedang bertindak secara aktif di dunia. Yang ketiga, Yesus sebagai hamba yang menderita. Salah satu ciri khas Markus adalah menekankan bahwa Yesus bukan hanya Mesias yang berkuasa, tetapi juga yang menderita. Ia berbicara tentang penderitaan, penolakan, dan kematiannya sebagai bagian dari rencana Allah. 4. Murid yang sering tidak mengerti. Para murid Yesus sering digambarkan gagal memahami siapa Yesus sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa pengikut Yesus membutuhkan pertumbuhan iman dan pengertian. Yesus adalah anak Allah yang datang sebagai hamba yang menderita untuk menyelamatkan manusia, dan setiap orang dipanggil untuk percaya serta mengikuti Dia dengan komitmen penuh. Yang kesembilan, bagaimana penerapan ajaran kitab Injil Markus dalam kehidupan masa depan? Penerapan ajaran Injil Markus dalam kehidupan masa depan dapat sangat relevan karena kitab ini menekankan tindakan nyata, iman yang teguh, dan pengabdian kepada Yesus. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah yang penuh kuasa dan kasih, sehingga ajarannya dapat menjadi pedoman hidup yang kuat di tengah perubahan zaman. Adapun penerapan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di masa depan dan masa kini. Yang pertama, hidup dalam iman yang teguh.
Injil Markus menekankan pentingnya percaya kepada Tuhan, bahwa dalam situasi sulit tetap berpegang pada iman saat menghadapi tantangan hidup, karir, dan teknologi yang terus berkembang. Tidak mudah berpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan kebenaran. Contohnya kita bisa membuka di kitab Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat yang kedua, mengutamakan pelayanan dan rendah hati. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati terletak pada pelayanan kepada sesama. Menjadi pribadi yang rendah hati dan suka menolong. Yang kedua, mengutamakan pelayanan dan rendah hati. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati terletak pada pelayanan kepada sesama. Menjadi pribadi yang rendah hati dan suka menolong. Menggunakan pendidikan dan kemampuan untuk melayani masyarakat. Contohnya kita bisa membuka dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang ketiga, mengasihi sesama tanpa membedakan. Kasih merupakan inti ajaran Yesus dalam Injil Markus. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Contohnya kita bisa membuka di Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian penjelasan tentang kitab Injil Markus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.